Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah 3 Januari 2023 pengajian kita yang pertama di tahun ini. Apakah bertahan sampai 4 Januari 2024? Insyaallah. Al-Baqarah ayat 102, pertemuan ke-104, 3 Januari 2023, Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kajian kita malam ini sampai di situ saja. Kata Al-Quran, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Setan-setan ya, bukan setan. Cuman di Indonesia kalau sebut setan-setan itu artinya itu satu banyak, satu palsu. Setan asli, setan-setan, setan palsu. Setan bisa kan? Tapi bisa juga banyak artinya. Yang maksudnya di sini banyak. Kapan itu? Pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman melakukan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir karena dia tidak mengerjakan sihir. Tetapi setan-setan itulah yang membaca itu. Itulah yang kafir karena mereka mengerjakan sihir. Jangan direnungkan dulu Bapak Ibu ya, pusing kita itu karena dia putar-putar dia. Nanti kita jelaskan. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, setan-setan itu, dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, Irak sekarang. Siapa 2 malaikat itu? Harut dan Marut. Sampai situ aja. Kita berhenti sampai di situ malam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dilihat makalah yang minggu lalu, di situ terlihat bahwa Bani Israel mengingkari Nabi Muhammad SAW. Silakan dibaca kembali makalahnya. Kalau di sini mereka mengingkari Nabi Sulaiman alaihis salam. Itu munasabahnya. Nabi Muhammad mereka ingkari, alasannya bukan leluhur mereka. Itu alasannya. Karena Nabi Muhammad lahir dari Ismail. Selalu berputar di situ ya. Kalau Sulaiman dari mana? Ishak. Sulaiman itu leluhur mereka. Nanti kalau diurut, Sulaiman itu kan Nabi ke-18 kalau di hafalan-hafalan kita itu. Biar berbeda-beda sedikit, tapi paling tidak Nabi ke-18. Artinya di atas Sulaiman itu ada ayahnya Ibrahim, baru nanti ada Ishak, baru ada Yakub. Yakub itulah satu lagi nanti Ismail. Dari Ismail itu lahir Nabi Muhammad. Dari Yakub itu salah satu keturunannya Sulaiman alaihissalam. Di ayahnya Daud. Ini Nabi dari Bani Israel. Jadi mau leluhur mau tidak, sebenarnya sama-sama mereka ingkar. Baik dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak bin Yakub. Itu kira-kira. Baru kita lihat. Ini malam ini kita belajar tentang sihir. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Siapa mereka? Coba kita lihat. Satu,
ulama Bani Israel. Lebih pas itu istilah itu daripada pendeta, lebih pas itu. Karena ada ayatnya, ulama Bani Israel. Ada ayatnya itu. Kemudian siapa lagi? Yahudi yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa yang itu. Nanti kita perdalam kapan mereka itu. Ada pendapat yang ketiga, Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling jauh yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ya kan? Sebelumnya itu kan ada orang Nabi Musa. Tapi masih terus mereka berbuat jahat sampai ke masa Nabi Sulaiman hingga ke masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita jelaskan ya kapan itu terbagi kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa itu mereka baca kitab-kitab sihir? Kan? Ini Pak, boleh percaya boleh tidak ya? Boleh percaya boleh tidak. Dalam belajar tafsir itu namanya Israiliyat. Israiliyat itu. Saya baca ya. Saya bawa tafsir itu. Sini banyak ceritanya, tapi menurut saya banyak bohong ceritanya. Biar bahasa Arab, bisa juga bohong itu. Enggak bisa juga kalau bahasa Arab benar. Saya kutip sebagian di sini. Kapan itu ada kitab-kitab sihir yang dibaca oleh Nabi Sulaiman? Dan diduga itulah sumber sihir-sihir yang ada sekarang. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dulu, kurang lebih tidak pasti 1000 tahun sebelum Masehi itu Nabi Sulaiman. Ada yang bilang 927 sebelum Masehi. Itulah Nabi Sulaiman. Waktu beliau wafat, para setan itu ada dua. Bisa jin yang jahat, bisa manusia yang jahat. Namanya itu setan. Jadi kalau kawan yang jahat, setan kau katanya kan cocok pasti dalam bahasa Indonesia. Jangan diduga setan itu cuma jin, tidak. Setan itu sifat, bukan fisik, bukan sosok. Bukan. Artinya itu jauh. Semua yang jauh dari kebaikan dalam bahasa Al-Quran disebut setan. Manusia jauh dari kebaikan, setan. Jin jauh dari kebaikan, setan. Makanya jin kafir, jin muslim. Di atasnya itu namanya iblis. Beda lagi. Iblis artinya putus asa. Karena tidak mungkin dia lagi masuk surga, makanya disebut iblis. Iblis cuma satu, makanya di Al-Quran tidak ada jamak dari kata iblis. Jin bisa banyak, makanya ada kata jinnati dan wa ma khalaqtul jinna. Manusia juga banyak, bisa insun, bisa insan, bisa unas. Kalau setan banyak, bahasa Arabnya syayatin. Jaminannya syaiton satu setan. Syaiton ada panjang atau syaitoini boleh juga. Dua setan. Kalau lebih dari 2 dan sampai 3, enggak 2,5 maksudnya. Beda lagi bahasa Arabnya begitu. Bahasa Arabnya itu syayatin, macam ayat ini. Ya, syayatin. Syayatin. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia setan. Siapa itu setan-setan itu? Bisa manusia, bisa jin. Kalau manusia, siapa yang suka sihir-sihir? Dukun. Berarti dia setan. Itu dia. Ada dukun sini. Jangan ikut ngaji, tersinggung nanti. Itu sebabnya disebut Nabi
siapa yang mendatangi arraf, dukun, dan dia percaya diucapkan dukun itu, tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jangan datang ke dukun. Orang pintar, itu juga sama aja itu, biar halus saja itu. Orang bodoh sebenarnya itu. Setelah itu dikumpul semua yang diucapkan oleh dukun-dukun itu, ada namanya mantra. Ada mantra dalam hidup kita itu. Ada juga jimat. Ada kan jimat. Ada juga simpul diikat-ikat. Ada juga buhul. Ada istilah-istilah min syarrin nafasati fil uqad. Kalau di kampung itu tanam-tanaman, ya Pak ya, ditanam di rumah kita itu. Kadang di tangga, rambut, pisau dan lain-lain. Itu semua bagian dari sihir. Setiap yang mengerjakan itu, kata Al-Quran, apa namanya? Setan. Setan. Itu manusia. Termasuk pawang hujan. Itu gak ada itu. Viral kan kemarin kan? Boleh dipercaya itu. Tidak ada itu pawang hujan. Kalau mau betul-betul mengurus hujan, pergi ke situ. Itu betul. Badan meteorologi, itu betul. Apa bedanya? Kalau dia menghitung berdasarkan data saintifik, kalau dukun menghitung berdasarkan bisikan jin lain. Kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, boleh dipercaya. Namanya prakiraan cuaca. Boleh itu. Dulu di zaman Pak Harto, Pak, tiap kali ada beritanya itu di TVRI, ya kan? Syirik kata orang, enggak, itu enggak syirik. Karena dia bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau mau besok hujan, tahu orang itu. Tapi kadang lari juga. Itu enggak apa-apa. Namanya juga perakiraan. Pastian kan? Itu manusia. Jadi Bapak Ibu jangan pergi ke dukun. Ini banyak ceritanya begini, apalagi di kampung-kampung. Saya pernah tanya itu Dr. Sarbaini Tanjung almarhum. Saya ditelepon orang Ustaz dari kampung. Ada ibu-ibu melahirkan, tidak bisa lahir lah. Bagaimana caranya supaya bisa lahir? Panggil dukun. Rupanya yang membuat tak bisa melahirkan dukun itu. Supaya bisa lahir, dia usir jinnya. Jin siapa? Jin dia. Bisa itu Ustaz? Bisa, kata Ustaz Sarbaini. Bisa katanya dukun itu juga ditutup anak itu supaya bisa keluar. Sihir bisa, kata Ustaz. Dan itu banyak kejadian memang. Ada juga kalau di daerah-daerah kita sana itu racun di makanan, dia kan? Itu juga sihir. Saya tanya orang-orang yang ngerti lah, bagaimana caranya supaya kita tidak kena sihir yang seperti itu. Dia bilang, nanti kalau kamu pergi ke kedai, kau angkat dulu ujung lidahmu ke langit-langit, katanya. Kalau dia geli, berarti bersih, tidak ada racun. Kalau tak geli, berarti ada racun. Saya coba itu dulu, sekarang tak lagi. Coba aja. Ada ilmu itu. Ada juga kejadian disihir orang, bapak sakit tetangga. Dia buka pintu jam 3 malam, berdiri di depan dia pas seperti dia. Bajunya sama, pecinya sama, kainnya sama, semua sama. Ditengoknya di mana macam dia. Pingsan dia langsung. Pagi-pagi datang saya telepon. Itu siapa? Ya jin. Ada yang lain itu. Jin. Rupanya dipanggil Ustaz Ruqyah ke rumah itu, digali. Ada rupanya ditanam orang, Pak. Di tengah rumah itu semacam ikan-ikan. Jadi jin itu suka datang di situ karena ada itu. Itu namanya sihir. Sihir. Hati-hati yang begini. Bisa kita kena, bisa. Itu dari sisi manusia.
sekarang jin. Bagaimana cara dia melakukan? Ada ayat di situ, nanti boleh cek di rumahnya. Surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat ke-16 sampai 18. Kenapa itu ada sihir? Jin itu, jin yang jahat, bukan yang muslim ya. Dia itu suka terbang ke langit. Terbang itu. Karena dia kan dimensinya halus. Dia bisa terbang. Tapi dia nggak bisa tembus. Dia hanya di bawah langit itu. Apa yang dilakukannya di sana? Jin-jin yang jahat itu mendengarkan informasi yang disampaikan Tuhan kepada malaikat, sehingga malaikat itu bicara sesama mereka. Datang contoh itu, nanti jam 10 saya mau turunkan hujan, pokoknya kata malaikat yang urus hujan. Orang yang satu lagi yang urus mati, nanti saya mau matikan satu orang, ya kan? Di daerah ini, cerita dia. Datang lagi malaikat yang lain. Nanti mau saya buat longsor di daerah ini. Dengar itu. Dengar jin yang naik. Dia apa itu ada ditulis Pak Quraisy. Di kahyangan katanya. Tapi saya kurang setuju dengan bahasa itu. Kahyangan. Kahyangan itu kan tempat tinggal orang di antara langit dan bumi. Bumi ada itu ya. Cerita-cerita dongeng. Kira-kira disitulah posisi mereka. Kira-kira disitulah. Baca dalam tafsir Al-Misbah ada 20 ayat itu. Surah Al-Hijr. Jadi pas mereka dengar itu, malaikat-malaikat yang bercerita itu, yang disampaikannya itu ke dukun jin yang tadi itu bisa salah, bisa benar. Kenapa? Karena dia setiap naik ke langit dilempar apa dalam bahasa ayat itu? Bisihamin mubin, dikejar oleh semburan api yang terang. Kalau di sini saya lihat di tafsir At-Tabari, bintang itu dilemparkan ke setan itu. Iya panas sekali itu. Mati dia. Jadi biarpun dia itu panas, karena ini lebih panas, mati dia. Tapi hilang, saya pikir kalau bintangnya dilempar, enggak hancur dunia ini. Karena lebih besar bintang itu sebagian daripada matahari. Kan begitu kan? Kata pengetahuan. Di tafsir baru kita temukan penjelasan. Rupanya ada sinar kosmis dari bintang itu. Dia terbang, itu yang mengejar jin itu. Bukan bintangnya, tapi sinar. Sinarnya itu. Kan alat canggih sekarang pun bisa itu. Apa itu Pak? Laser yang bisa motong besi itu sinar X namanya. Tetap sama kita apa kan? Alatnya sama kita. Cahayanya tinggi bisa motong besi kan? Begitu kira-kira. Dilempar namanya bisihamin mubin. Dalam bahasa itu semburan api yang terang. Jadi karena dia dikejar-kejar, informasinya nggak akurat. Ya namanya nyuri-nyuri kan? Nyuri-nyuri nggak akurat didengarkan. Itu sebabnya dalam bahasa ayat itu begini bunyinya. Illa manis taroko. Bahasa ayat kan? Kecuali setan, terjemahnya begini, yang mencuri-curi. Kalau mencuri bahasa Arabnya saroko, kayaknya wasariku, kan? Bisa juga sariko, mencuri, saroko, mencuri. Ini istaroko, mencuri-curi. Kenapa dia mencuri-curi? Karena tidak bisa dia dekat. Setiap dia dekat, datang cahaya bintang untuk melempar dia. Diusirlah dia itu. Mungkin malaikat itu yang melakukan itu. Lebih jauh baca dalam tafsir Al-Misbah. Tapi ada juga informasi itu yang benar yang didengarnya. Disampaikannya lah ke dukun. Ketika yang disampaikannya itu benar, yang diterima dukun benar, disampaikan dukun itu ke orang
benar pula. Bisa itu. Ada kan kata dukun itu betul kan? Ada itu beberapa yang kejadian. Hilang anting, dicari di sungai nggak dapat. Di mana dicari? Di kebun karet dapat. Bisa. Semakin manusia itu sudah percaya nanti, baru dia susupi informasi yang bohong. Ditanya, kenapa dia jahat? Karena dia cari kawan masuk neraka. Kan itu visi misi dari kebaikan setan ini kan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, tidak ada peluang dan kesempatan pergi ke dunia. Karena kalau informasi yang kita terima benar, lama-lama jadi bohong. Begitu tadi kan? Dan lebih banyak bohongnya karena dia dengar dari jin dan jinnya istaroko, mencuri. Inilah Bapak Ibu, terkumpullah informasi-informasi dari setan ini, baik dari setan jin maupun setan manusia. Itu yang disebut dengan buku-buku sihir. Kerjasama ya kan? Ada itu sekarang banyak itu. Ada jampi-jampi kan? Nggak ngerti kita. Saya pernah lihat harimau pincang kakinya. Jadi dulu keturunannya itu ada di Pekanbaru di Riau. Saya tanya, itu betul dapat betul? Dia akan ikut kita. Caranya ini mantranya. Ada apa dikasih? Dibaca-baca datang memang betul. Pertanyaannya, siapa itu? Jin. Pasti. Jin bisa berbentuk apapun yang kita pikirkan. Jadi ular besar bisa. Nyamar macam ayam bapak kita bisa. Kata Pak Quraisy, karena dia mengalir di darah kita, dia bisa baca pikiran kita, dia bisa berubah sesuai apa yang kita pikirkan. Lebih canggih perubahan jin dari malaikat. Itu rumusnya. Kalau malaikat, dia biasanya berubah jadi manusia. Salah satu sahabat Nabi yang sering malaikat Jibril menyamar namanya Dihyah Al-Kalbi, sahabat paling tampan di Madinah. Begitu wajahnya. Malaikat itu tidak berubah-berubah macam tadi itu ular ini. Kalau jin bisa dia. Itu inilah yang kerjasama. Terus dikumpulkan informasi, itulah kitab sihir. Baru pertanyaannya, bisakah kita kena sihir? Bisa. Bagaimana caranya supaya tidak terkena sihir? Gampang. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Insya Allah itu. Kalau lagi tak sholat, banyak zikir. Kenapa itu? Jin tidak berani dekat dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyak hadisnya itu. Karena setiap sihir itu pasti ada peran jin di situ. Kan dia kirim ke kita sesuatu kan? Itu benar itu Pak. Misalnya jin numpang ke orang, apa namanya? Kesurupan. Betul itu. Banyak hadisnya itu. Bisa kesurupan. Cuman problemnya sekarang banyak kali namanya zombie, vampir, kuntilanak, genderuwo apa lagi? Begu ganjang. Dari Tapanuli sana ya. Kalau di luar negeri itu macam-macam. Zombie lah. Vampir itu nggak ada. Lain daerah lain nama. Kalau di kampung apa lagi? Hantu air Pak. Di sungai-sungai itu. Hantu air. Pun nenek ya. Yang itu yang ngambil anak itu kuntilanak. Ada lagi yang film-film itu Ghost, genderuwo, Casper segala macam itu nggak ada. Jin itu dia bisa berubah, bisa dia mempengaruhi orang, bisa dia masuk ke kita, bisa. Namanya kesurupan. Itu pentingnya ruqyah. Itulah dia. Jadi hati-hati dulu. Baru kita beralih lagi. Nanti kita perdalam